damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 22 Juni 2022. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Jendi Megumi Punggohong. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah kami, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan di hari ini untuk menikmati nafas hidup, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tetapi sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Roh hikmat, pengertian kami harapkan kepadamu, sehingga ketika firman kami baca, kami renungkan, mampu kami mengerti, pahami, dan terlebih kami boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Judul perenungan kita di saat ini, belajarlah mengenal Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah zaman ini, kita orang-orang Kristen harus membedakan diri dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Bukankah itu yang kamu pelajari dari Kristus? Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-20 yang sudah kita baca tadi. Ayat ini bisa juga dibaca demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang yang sudah belajar mengenal Kristus diselamatkan dari kegelapan dan kenajisan yang melingkupi orang lain. Dan seiring bertambahnya pengenalan mereka, mereka wajib untuk hidup lebih baik daripada orang lain. Ini merupakan alasan yang baik untuk menentang dosa. Bahwa bukan itukah yang kita pelajari dari Kristus? Pelajarilah Kristus, saudaraku. Adakah Kristus itu sebuah buku pelajaran? Atau cara? Atau bahkan sebuah keahlian? Yang dimaksudkan di sini adalah, bukankah itu yang kamu pelajari dari kekristenan? Yaitu ajaran-ajaran Kristus dan pedoman-pedoman hidup yang diterapkan oleh Yesus Kristus, yaitu tidak berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang lain, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, seperti yang dicatat pada ayat-ayat sebelumnya pembacaan kita di saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik, dibuktikan dengan rajin beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Padahal hal itu tidak menjamin sepenuhnya seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud mengenal bukanlah sekedar tahu, tapi lebih daripada itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan dan ada persekutuan yang karib dengannya yang terjadi secara terus-menerus. Bila hanya sekedar tahu saja, maka orang tidak akan tahu isi hatinya.
Ada berkat yang luar biasa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Perkataan ini hanya dapat dikatakan oleh Dia saja, bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Kekuasaannya di sorga menunjuk bahwa Ia berkuasa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Kepadanya telah diberikan kuasa atas segala yang hidup, sehingga Ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Kekuasaannya di bumi menunjuk bahwa Dia yang menjadikan dan pemilik dunia ini. Ia lebih tinggi dari Musa. Ada dalam Ibrani pasal 3 ayat 3. Dan Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Dengan demikian menunjukkan bahwa hanya Dialah yang berkuasa baik di sorga dan di bumi. Dialah yang menjadi sumber dari pusat kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang percaya tidak hanya bersedia mendengar pengajaran tentang Kristus, tetapi harus bersedia menyambut Dia sebagai pribadi yang hidup dalam kehidupan mereka. Orang percaya seharusnya memiliki kegairahan untuk mendengar dan belajar akan kebenaran Allah yang akan membaharui dari waktu ke waktu. Kebenaran Allah bukan hanya membaharui kehidupan orang percaya, tetapi memproteksi hidup orang percaya dari keinginan yang jahat. Lebih daripada itu, kebenaran Allah akan memberi kehidupan kepada orang percaya. Karena itu, sebagai orang yang telah diciptakan kembali oleh Allah, orang percaya harus hidup menyukakan hati Tuhan, hidup dalam kebajikannya, dan menjaga kekudusan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, kuasa Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita yang percaya dan mengenalnya. Oleh karena itu, marilah kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih dan lebih lagi mengenal Kristus. Berarti mengenal isi hatinya, mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, menyelaraskan setiap langkah hidup seturut dengan firman-Nya, serta berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakan Dia dengan ketidaktaatan kita. Maka tetap percaya bahwa Kristus yang kita kenal adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang boleh kami nikmati di saat ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami, dan kembali mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami mengenal Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya kami mengenal, tetapi juga kami memahami apa yang menjadi rencana, rancangan, dan perintah-Mu untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami selaku jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, bahkan kami semua yang boleh menyaksikan program renungan harian keluarga di saat ini, mampukan kami dengan roh hikmat dalam kami menjalankan seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga pekerjaan kami setiap hari boleh menghasilkan berkat di balik usaha kerja keras kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua jemaat-Mu dari kolom 1 hingga kolom 27. Pribadi-pribadi yang ada, keluarga lepas keluarga yang ada, Engkau memberkati.
kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kami, talenta yang telah Tuhan embankan kepada kami, senantiasa mampu kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa kepada kami dalam kehidupan hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau memberkati Tuhan program renungan harian keluarga yang setiap hari menayangkan renungan-renungan. Tim multimedia yang ada Tuhan memberkati. Sehat-sehatkan, kuat-kuatkan, agar senantiasa apa yang mereka lakukan, kerjakan, bahkan pelayanan, pemberian diri mereka untuk melayani Tuhan, senantiasa Tuhan perhitungkan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, diaken, penatua, dari kolom 1 hingga kolom 27 diberkati Tuhan. Para ketua-ketua Bipra, semua komisi yang ada, UPK kolom yang ada diberkati Tuhan. Tim kerja diberkati Tuhan. Para pendeta, vikaris pendeta diberkati dan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau. Kami mendoakan buat anggota jemaat yang saat ini dalam syukur sukacita atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Perlengkapi sukacita mereka dengan berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari kehidupan mereka. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan, masalah baik suami, istri, orang tua dengan anak, mari Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga mereka. Mampukan mereka untuk menghadapi tantangan hidup ini. Bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka boleh memperoleh pemulihan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa sembah syukur kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambil mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.